فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 62 dari faidah-faidah dari ujian dan cabaran. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallah, khamisuha, yang kelima, faidah kelima, annahu ablaghu. Untuk kali ini masalah doa ya, yaitu apa hikmah doa itu pelan-pelan, zikir pelan-pelan, jangan bising-bising dengan suara keras. Annahu ablaghu fi jam'ihil qalba ala Allah Ta'ala. Cuma ini masih menukilkan kalam Ibnul Qayyim ya, betul, kalam Ibnul Qayyim. Bahwasanya doa dengan suara yang perlahan-lahan itu lebih kuat untuk menyatukan hati kepada Allah Ta'ala. Betul-betul apa? Memusatkan perhatian kepada Allah Ta'ala. Daripada kalau orang berbicara bising-bising, nanti hatinya akan tercerai-berai. Sebagiannya memang menghadap berdoa pada Allah, sebagian dia mengoreksi kembali. Ini tadi suara saya sudah cukup indah belum? Sudah nadanya nada yang cantik belum? Karena ini sedang direkam. Akhirnya pikirannya tercerai-berai, memikirkan ini, memikirkan itu. Oh, seandainya saya buat sajak nih, saya lebih bagus. Akhirnya pikirannya jadi tidak khusyuk kepada Allah, karena sebagiannya justru menghadapkan diri kepada para makhluk, mencari pujian makhluk. Fit doa, di dalam doa, fa inna raf'a sawti yufarriquhu wa yushattitu. Kata Ibnul Qayyim, mengeraskan suara, yaitu di dalam doa, ini akan memecah belah hati dan mencerai-beraikan hati. Fa kullama khaffadha sawtah, setiap kali dia merendahkan suaranya, yaitu apa? Membuat jadi perlahan-lahan. Kana ablagha fi samtihi, ini akan lebih kuat untuk dia shamat. Shamat itu artinya adalah yaitu menengadah ke Allah Ta'ala. As-shamat adalah zat yang mana seluruh makhluk menghulurkan tangannya kepada Allah dengan permintaan-permintaan. Shamat artinya juga yaitu masif, pejal kalau orang Indonesia bilang ya, yaitu sangat, yaitu tidak ada kekosongan di dalamnya, betul-betul semuanya terisi, konsentrasinya, kekhusyuannya penuh. Wa tajridi himmatih, dan memusatkan perhatian dia, himmah yaitu perhatian atau cita-cita. Wa qasdihi, dan maksud dia, lil mad'u'i subhanahu wa ta'ala, kepada yang diseru yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadisuha, yang keenam, wa huwa minan nukatis sirriyatil badi'ati jiddan. Yang keenam, dan ini termasuk poin yang penting, nukat, jamak dari nuktah, bukan pakai qaf tapi pakai kaf. Nuktah itu adalah poin yang penting. Sirriyah, yang rahasia. Badi'atun al-badi'ati jiddan, yang sangat bagus. Apa rahasia yang sangat bagus di sini? Annahu dalun ala qurbi sahibihi minallah. Ini menunjukkan pelaku doa tadi dekat kepada Allah. Makanya apa? Berbisik-bisik. Baik, sebagaimana pertanyaan sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halillahu ba'idun fanunadihi am qaribun fanunajih. Wahai Rasulullah, apakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyerunya dengan suara keras berseru, ataukah dia dekat sehingga kami berbisik-bisik saja dengan dia? Lalu Rasulullah menyebutkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha dekat. Dia lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Bukan maksudnya zatnya dekat, tetapi apa? Tak perlu kalian berbisik-bisik, karena pengetahuan Allah sangat dekat dengan kalian. Tak ada yang menghalangi antara dia dengan kalian. Bukan zatnya, tetapi apa? Yaitu pengetahuan, pengawasannya, pengabulan, dan seterusnya. Kemudian wa annahu liqtirabihi minhu,
Dan ini menunjukkan kenapa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berdoa itu dengan perlahan-lahan, disebabkan oleh dekatnya hamba ini kepada Allah, wa syiddati hudurih, dan kuatnya kehadiran dia, yas'aluhu mas'alata aqrabi syai', dia meminta kepada Allah dengan pola permintaan orang yang paling dekat ilaihi, kepada Allah. Fayas'aluhu mas'alata munajatin lil qarib, maka dia minta kepada Allah seperti permintaan bisik-bisiknya orang yang dekat. La mas'alata nida'il ba'id lil ba'id, bukan permintaan berupa seruan orang yang jauh kepada pihak yang jauh satu lagi. Ini hikmah yang sangat agung. Betul-betul kita merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Nanti ada dalam ayatnya, tak perlu kita sebut, nanti aja berarti. Kita lanjutkan. Walihada athna subhanahu ala abdihi Zakaria. Maka dari itu Allah subhanahu menyanjung hambanya yang bernama Zakaria, ayah dari Yahya, dengan firman-Nya, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika, nah ini bahasanya berubah, ketika dia memanggil Rabb-Nya dengan panggilan yang halus, panggilan yang samar-samar. Nida asalnya adalah seruan, suara yang keras. Tapi tatkala Allah sifati dengan khafiyah, berarti ini adalah suara yang halus pelan-pelan. Tapi kenapa dinamakan nida, seakan-akan panggilan yang keras? Maka ini boleh jadi menggambarkan hatinya betul-betul sedang jiwanya itu berseru kepada Allah, karena sudah berpuluh-puluh tahun belum punya anak juga. Tetap dia beradab, suaranya halus dan perlahan-lahan, tetapi jiwanya betul-betul memanggil Allah Ta'ala. Baik. Fakullama stahdharal qalbu qurballahi ta'ala min, maka setiap kali hati menghadirkan kedekatan Allah Ta'ala kepadanya, merasa Allah itu dekat, siap menyambut doa dia, siap menghibur kesedihan hati dia, dan seterusnya. Wa innahu aqrabu ilaihi min kulli qarib, hati menghadirkan bahwasanya, menghadirkan perasaan dan keyakinan bahwasanya Allah lebih dekat kepadanya dari setiap yang dekat. Wa tasawwara dzalika, dan itu tergambarkan di dalam jiwanya, akhfa du'aahu ma amkanah, dia akan merahasiakan, dia akan menyamarkan doa dia semampu mungkin, doa dengan suara perlahan-lahan, dengan suara yang halus. Walam yata'atta lahu raf'u sauti bih, tidak siap bagi dia untuk mengeraskan suara. Iya, kalau yang di hadapan kita betul-betul sudah sangat dekat, untuk apa kita pakai loudspeaker atau pakai pengeras suara yang lain? Dia sudah dekat dengan kita, bicara perlahan-lahan saja. Baik. Bayarahu ghaira mustahsan, bahkan dia akan memandang mengeraskan suara itu tidak dinilai sebagai sesuatu yang baik. Nanti orang akan tutup telinga, sakitlah engkau bicara sekeras ini misalkan, atau apa. Kama anna man khataba jalisan lahu yasma'u khafiyya kalami, sebagaimana orang yang mengajak bicara teman duduk dia yang mendengar suara dia yang samar-samar, orang-orang yang samar-samar. Fabalagha fi raf'i shaut, tapi dia bersungguh-sungguh untuk mengeraskan suara, istahjana dzalika min, maka teman duduknya itu akan menganggap buruk perbuatan orang tadi. Walillahil masalul a'la subhanah, dan Allah yang maha suci memiliki permisalan yang tertinggi. Wa qad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal ma'na bi'ainih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan makna ini sendiri. Betul-betul makna ini telah beliau isyaratkan biqaulihi fil hadis sahih, dengan sabda beliau di dalam hadis yang sahih. Lamma rafa'a sahabatu radhiyallahu anhum aswatahum, tatkala para sahabat radhiyallahu anhum mengeraskan suara mereka bitakbir, dengan takbir. Takbir ini zikir, dan di dalamnya juga terkandung apa? Doa.
Bagian dari apa? Doa. Wa hum ma'ahu fis safar. Dalam keadaan mereka menyertai Nabi di dalam safar. Di sebagian riwayat ini ketika apa? Pulang dari perang Tabuk. Faqal irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian sendiri. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan lain-lain, kalau kalian mengeraskan suara, kalian akan cepat letih. Akhirnya kalian akan terhenti dari ibadah, terhenti dari berjalan karena keletihan dan seterusnya. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sungguh kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli ataupun zat yang tidak hadir. Innakum tad'una sami'an qariba. Sungguh kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher kendaraannya sendiri. Kedekatan apa ini? Qurbu as-sama' wal ijabah. Kedekatan dari sisi pendengaran dan pengabulan doa, bukan kedekatan zat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sungguh aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Berarti apa? Selama kita mau berdoa, maka Allah itu dekat dan mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita berhenti, maka berarti syarat tidak terpenuhi. Baik. Dan ini menunjukkan bagusnya para sahabat tadi, walaupun caranya keliru, tapi apa? Mereka berijtihad dan mereka diperbaiki oleh Rasulullah. Ketika berjalan, mereka banyak berzikir. Tidak seperti orang-orang jahil berjalan dipenuhi dengan musik-musik, dipenuhi dengan kata-kata yang sia-sia. Mereka selalu berzikir, cuma tinggal apa? Diperbaiki sedikit oleh Rasulullah dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.